Langsung saja minta kesediaan ya Bapak Suryadi Jayapurnama untuk memberikan pengantar terkait dengan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita, Ketuan Profesor Dr. Mansur Maksum. Ya, beliau salah satu orang tua saya ya sejak kita di kampus gitu sampai sekarang saya selalu konsultasi dengan beliau. Bahkan ketika mendirikan kampus, beliau juga hadir di tempat kami di Lombok Timur. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Yang juga kita hormati Dr. Yul Khaidir, ya, Rektor Institut Teknologi Lombok. Kemudian rekan saya ini Siti Laili, pimpinan redaksi ya, salah satu media terbesar di NTB. Kemudian ada moderator kita ini Pak Fahri. Ya, tadi beliau banyak menyebut kami. Sebetulnya ini beberapa hari ini anak-anak kami sedang euforia karena salah satu alumni kita menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Ya, Profesor Brian itu salah satu alumni kami sehingga baru pertama alumni kami menjadi menteri. Gitu. Sehingga di mana-mana oh ini saya anggota kami. Gitu. Ya, wajar ya kita. Gitu beliau. Saya ketua kami NTB, Profesor Brian itu ketua kami Bandung. Sama-sama demo dulu waktu tahun 98. Rekan-rekan sekalian, rekan media, para tokoh, ada juga kanda saya ini mantan kepala dinas Bu ini mitra di DPR dulu. Pak Narsito, ada Pak Irianto, ini ya. Ini sebagian ketua BEM juga ini. Ya, para media ini yang ngatur isu-isu di NTB gitu. Makanya saya kalau mau lihat isu, saya lihat sisiran rambut teman-teman media ini. Kalau ke kiri sisirannya, wah ini tanda-tanda apa. Kalau ke kanan, kalau enggak sisiran, wah ini ada isu apa begitu ya. Ya. Sisirnya ke depan. Baik, alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi malam hari ini bisa bertemu bersilaturahim. Ya, mudah-mudahan semua kita tetap sehat. Langsung saja, sebetulnya saya sendiri tidak berniat membuat buku, ya, karena selama ini tidak sampai ke sana mikirnya begitu ya. Tapi kawan-kawan, salah satunya Pak Yons Ahmad, ini juga beliau aktivis kami. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan saya gitu. Saya juga enggak sengaja, pokoknya dia ngobrol nanya gitu. Ini kok kayak wartawan begitu ya. Tiba-tiba dia sudah jadi bukunya begitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu katakanlah referensi bagi atau refleksi bagi saya dan juga mungkin referensi bagi kita semua bagaimana berproses. Saya sendiri secara pribadi menjalani ya kehidupan mungkin tidak betul-betul punya perencanaan begitu ya. Kuliah saja, alhamdulillah saya 7 tahun Prof. Itu sehingga kalau ditanya istri 3,5 tahun, jadi 2 kalinya. Tapi IP saya mirip, beda-beda sedikit, cuma beda 1. Istri 3,7, saya 2,7. Bedanya cuma 1 aja kok. Ya. Tapi kalau kita dengar misalnya ada ulama yang sekolah di Mekah 10 tahun, itu ilmunya hebat dibanding yang 5 tahun. Nah, saya 7 tahun kuliah berarti ilmunya hebat. Dibanding yang 3,5 tahun gitu kan. Oh, dia kan cuma 3,5 tahun belajarnya. Saya 7 tahun belajar teknik. Ya bercanda ya. Jangan dicontoh.
Ya intinya alhamdulillah setelah kuliah di Universitas Mataram banyak dapat bimbingan dari beliau yang juga menandatangani ijazah S1 saya, sehingga foto saya dengan beliau ketika memindahkan pita toga itu ya beliau di ruang keluarga itu masih terpasang. Saya aktif di organisasi, kemudian mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak saja bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah dari pengalaman kita di organisasi, di BEM, waktu itu namanya Senat, ada satu prinsip dalam bekerja yang selalu saya pegang, yaitu teratur, terstruktur, dan terukur. Gitu. Nah, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, saya berusaha untuk melakukannya secara terukur, teratur, dan terstruktur. Dan karena saya komitmen dengan prinsip manajemen seperti itu, saya juga baru sadar ternyata alhamdulillah ada hasilnya begitu. Ya, ada hasilnya. Ya, salah satunya mungkin diungkapkan di dalam buku ini. Saya pertama kali membuat satu lembaga namanya JP Institute, Pusat Pengembangan Teknologi Terapan, yang secara beruntun direkturnya itu biasanya ketua BEM Unram dari Pak Iwan Wahyudi, kemudian ada yang terakhir Pak Liga, ini mantan ketua BEM juga. Ya, beberapa ketua BEM menjadi direktur karena semangat kita. Kemudian dari diskusi itu kita mendirikan lembaga yang kemudian melahirkan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Yang malam ini juga salah satunya akan di-launching. Ya, kami fokus pada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang SDM, karena kita menganggap bahwa SDM ini adalah investasi jangka panjang, baik itu SDM dalam pengertian formal maupun SDM dalam pengertian informal dan non formal. Nah, yang formal ada pendidikan TK, SD, SMP sampai SMA dan perguruan tinggi. Kemudian ada juga lembaga-lembaga pelatihan, ya, ada lembaga konsultasi, ya, ada ruang makna juga. Ini salah satu direkturnya juga Pak Dr. Yul Khaidir, ya, lembaga konsultasi dan pendampingan, ya. Kemudian selain bidang pendidikan, kami juga fokus di pemberdayaan ekonomi, ya. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan sosial, gitu ya. Nah, dalam memberikan kontribusi, atau di buku ini dibahasakan sebagai perkhidmatan atau berkhidmat, tentu sekali lagi kami berusaha melakukan sesuatu yang produktif, bukan yang konsumtif. Sehingga investasi atau kegiatan di bidang pendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi, dan juga pemberdayaan sosial ini terus kami laksanakan. Dan karena dunia kita menuntut setiap aktivitas kita itu adalah harus dilembagakan, makanya setiap kegiatan itu kita membuat lembaganya. Ya, saya terinspirasi dengan bagaimana dakwah satu zaman para nabi, ya, yang zaman setiap nabi ketika menyampaikan substansi atau konten-konten perjuangannya itu selalu dengan pendekatan yang berbeda. Kalau Nabi Musa menggunakan tongkat, ya, sebagai katakanlah senjata utamanya atau strategi utamanya, berbeda dengan Nabi Isa menggunakan dunia medis, gitu, mukjizatnya di bidang pengobatan. Demikian juga zaman Rasulullah. Nah, kita sekarang tentu tidak bisa mengandalkan tongkat bisa jadi ular untuk bisa sukses. Kemudian seperti nabi-nabi pada waktu itu. Nah, dunia kita sekarang adalah dunia manajemen. Dan salah satu ciri manajemen itu adalah setiap kegiatan itu harus ada kegiatan atau dibungkus dengan suatu kelembagaan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di buku ini itu sedikit latar belakang merekam bagaimana kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu bisa dilembagakan. Ya, salah satunya yang terbaru, insya Allah malam ini kita launching adalah suatu lembaga filantropi namanya Tebar Senyum. Ya,
Jadi ini sponsornya tebar senyum ini. Kita ingin supaya semua orang tersenyum gitu ya. Nah, termasuk juga sponsor kita malam hari ini adalah Institut Teknologi Lombok yang ada di Lombok Timur di lereng Gunung Rinjani. Ya. Kenapa kami mendirikan perguruan tinggi di lereng gunung di pinggir hutan? Ya, karena menurut saya ada kebijakan dalam pemerintahan kita, terutama di dunia pendidikan itu agak salah kaprah. Maksudnya begini, biasanya perguruan tinggi itu ada di kota-kota besar. Padahal kita tahu bahwa masyarakat kota pada umumnya pintar dan juga kaya. Demikian juga sebaliknya, masyarakat desa pada umumnya, mungkin supaya singkat walaupun bahasanya mungkin kurang pas ya, miskin dan bodoh, kira-kira begitu. Ya. Ya, saya tidak mengatakan orang desa bodoh ya, tapi ini pada umumnya secara pendidikan lebih rendah, secara ekonomi juga lebih rendah. Bayangkan orang yang sebetulnya membutuhkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, itu harus bayar mahar. Datang ke kota, bayar kos, sementara orang kaya yang sudah pintar, ketika ingin kuliah cukup di samping rumahnya ada kampus. Sehingga orang pintar kaya ini akan semakin pintar dan kaya, sementara orang miskin yang bodoh, untuk bisa pintar dan bisa kaya, dia harus mengeluarkan modal. Nah, makanya orang kaya di kota-kota, karena katakanlah dampak dari pembangunan perguruan tinggi itu, mereka bangun kos-kosan. Yang bayar siapa? Yang orang miskin yang dari desa. Nah, seharusnya kalau menurut saya, kebijakan pendidikan itu adalah, pendidikan kalau masuk dalam terminologi kebangsaan kita, itu adalah hak warga negara, kewajiban negara. Ketika itu hak warga negara dan kewajiban negara, maka pelayanan itulah yang datang ke rakyat. Bukan rakyat yang mendatangi pelayanan itu. Nah, itu prinsipnya. Nah, sementara kampus-kampus kita itu adanya di tengah kota. Ya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa kami mendirikan perguruan tinggi di desa. Sehingga orang desa yang tadinya tidak mampu bayar kos, bayar biaya hidup di kota, mereka bisa kuliah di samping rumahnya. Biarlah orang kota yang punya uang datang ke desa untuk bayar kos, sehingga ada pendidikan, juga ekonomi tumbuh di desa. Nah, ini mungkin salah satu yang melatar belakangi kenapa kami mendirikan perguruan tinggi itu ada di desa. Ya. Nah, mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau agak panjang, karena saya berharap nanti ada masukan ya, penyempurnaan untuk kita, kami secara pribadi menyempurnakan pengkhidmatan ya. Mudah-mudahan ini kontribusi kami di dalam membangun peradaban, atau dalam bahasa agamanya disebut Ustaziatul Alam, suku guru peradaban umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Suryadi Jayapurnama.